Nah, setelah pembersihannya rata atau cukup bersih, ini kita angkat. Di sini kita menggunakan spons yang sudah dibasahi. Tapi viewers di rumah ini bisa langsung membasuhnya dengan air. Nah, ini juga sudah cukup mengangkat dan juga bersih sekali untuk membersihkan kulit Kak Dica. Ini bisa dilihat kondisi kulit Kak Dica memang tipis sekali. Setelah penggunaan dari cleanser ini dalam kondisi lembab, jadi wajah masih dalam kondisi lembab, kita gunakan moisturizer. Ambil secukupnya, lalu dibagi ke 5 titik wajah, kemudian diratakan. Nah, viewers, ini penggunaan moisturizer ini akan sangat baik sekali digunakan ketika kondisi kulit lembab ya. Jadi setelah cuci muka langsung digunakan ataupun setelah mandi. Jadi kalau untuk seluruh badan digunakan setelah mandi, ini langsung digunakan viewers untuk tetap menjaga kelembapan badan. Nah, penggunaan moisturizer sendiri ini bisa digunakan setiap 2 jam sekali ya viewers untuk kondisi-kondisi kulit yang memang sangat kering dan sangat sensitif. Ini bisa digunakan setiap 2 jam sekali. Nah, setelah itu Kak Dica akan menggunakan hand moisturizer spray kembali. Nah, viewers, apalagi di era new normal sekarang ini yang mewajibkan kita untuk terus menjaga higienitas tangan. Nah, ini kita kan akan sering sekali cuci tangan ataupun menggunakan hand moisturizer spray. Untuk viewers yang kulitnya sensitif sekali terhadap alkohol, ini bisa secara rutin setelah menggunakan hand moisturizer, menggunakan VivaWhite Gentle Care Face and Body Moisturizer. Jadi setelah menggunakan hand moisturizer, langsung menggunakan VivaWhite Gentle Care Hand and Body Moisturizer untuk mengembalikan kelembutan dan juga kelembapan tangannya. Nah, ini bisa digunakan di seluruh tangan. Oke, terima kasih Kak Dica atas ilmu yang sudah diberikan. Nah, viewers, bagaimana tadi tentang Gentle Care Face and Body Moisturizer ataupun Gentle Care Face and Body Cleanser. Nah, memang produk-produk ini digunakan untuk kulit sensitif, tapi tidak hanya kulit sensitif saja. Jika viewers mengalami permasalahan kulit dan mau menggunakannya juga bisa. Ingat ya viewers, investasi kulit itu sangat penting untuk masa depan. Jadi kita harus berinvestasi dari sekarang supaya kulit kita tetap terjaga keindahannya sampai kita tua. Nah, viewers, itu adalah produk-produk dari VivaWhite seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Indra dan juga yang sudah saya sampaikan tentang kulit sensitif. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan dropshipper yang masuk. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari rekan-rekan dropshipper. Ini ada pertanyaan dari Itu Aryani. Mengapa pembersih VivaWhite hanya satu langkah atau all in one? Nah, ini kenapa dibuat all in one? Karena pembersihannya ini praktis ya viewers. Jadi dibuat khusus untuk Anda konsumen-konsumen yang memiliki waktu untuk membersihkan wajahnya sangat singkat. Jadi memang produk ini diperuntukkan untuk kita-kita yang sibuk nih, apalagi viewers-viewers zaman sekarang ini kan banyak yang sibuk. Cukup praktis sekali menggunakan VivaWhite Face Cleanser yang all in one. Lalu pertanyaan yang berikutnya dari Ainira Isohaiti yang belum paham perbedaan jenis kulit yang tepat untuk Viva Hand and Body dan pembersih wajah satu langkah. Nah, ini jadi untuk pembersihan hand and body maupun
ataupun untuk face cleanser, ini yang satu langkah, ini digunakan untuk kulit yang tidak terlalu kotor ya. Ada 3 varian, mungkin ini yang belum dipahami adalah untuk jenis kulit yang mana. Jadi untuk yang varian mulberry, ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Untuk yang varian yogurt, ini bisa digunakan untuk kulit yang berminyak ataupun kulit yang kusam. Sedangkan yang varian soybean, ini bisa digunakan untuk yang mengalami kondisi kulit kering. Nah, itu jadi bisa disarankan sesuai dengan jenis kulitnya, dipilih mana yang mau dipakai ya. Lalu ada dari Sila Ayudia. Kalau kulit berminyak, cocok nggak Bu pakai face cleanser all in one? Nah, tadi kalau kulitnya yang berminyak, ini bisa menggunakan yang varian yogurt ya, jadi bisa digunakan face cleanser yang all in one. Kalau Anda mempunyai waktu yang singkat untuk membersihkan wajah. Tapi jika Anda memiliki waktu yang cukup panjang untuk membersihkan wajah, maka akan lebih baik jika Anda melakukan pembersihannya tetap dengan 2 langkah ya. Nah, untuk yang kulit berminyak ini bisa tergantung mau berminyak ada fleknya, ini bisa menggunakan yang varian cucumber, atau yang berminyak berjerawat bisa menggunakan yang varian lemon dari yang brand Viva. Lalu ada pertanyaan dari Nailatul Husnia. Jika jenis kulit kombinasi minyak dan normal, pakai clean and mask yang mana ya? Nah, viewers, kalau kita menggunakan memiliki kulit yang kombinasi, di sini misalnya berminyak dan normal, maka di bagian yang berminyak, misalnya yang berminyak adalah di daerah T. Nah, khusus untuk daerah T-nya ini bisa menggunakan varian yang clean and mask untuk kulit berminyak. Sedangkan untuk kulit yang normalnya, misalnya di kedua belah pipi, ini bisa menggunakan clean and mask yang varian normal. Atau sebaliknya. Nah, jika misalnya mengalami kombinasi kulit normal dan juga kering, ini juga bisa seperti itu. Jadi penggunaan clean and mask bisa dikombinasikan sesuai dengan jenis kulit viewers ya. Lalu ada pertanyaan dari Rizky El Karima. Untuk kulit kombinasi, baiknya pakai Viva Clean and Mask varian apa ya? Nah, jadi kalau untuk kulit kombinasi ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, penggunaannya pun bisa dikombinasi sesuai dengan jenis kulit viewers ya. Jadi kalau yang kering hanya di daerah dagu, di daerah hidung ya di daerah dagu, di daerah hidung pakai yang Clean and Mask Orange. Misalnya di kedua belah pipi normal pakai yang Clean and Mask yang for all type skin. Lalu ada pertanyaan dari Yas Marina Dewi. Kapan kita harus pakai clean and mask dan kapan kita harus pakai face mask yang bubuk? Nah, face mask yang bubuk ini bisa dipakai saat Anda mempunyai waktu dan kondisi mempunyai waktu yang cukup panjang ya, karena kan harus menunggu sampai kering dan juga memang kondisi kulitnya sudah lelah dan sangat kusam. Nah, ini memang harus menggunakan yang bubuk. Biasanya penggunaannya bubuk ini bisa digunakan 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Kalau Anda mempunyai waktu yang singkat, nah ini bisa menggunakan clean and mask karena penggunaannya yang cukup praktis, hanya didiamkan sampai 3 menit, tidak usah menunggu kering dan bisa langsung dibilas. Nah, penggunaannya bisa disesuaikan dengan kesibukan dari viewers di rumah ya. Lalu ada pertanyaan dari Desita Budiarti. Kalau misalnya saya skip penggunaan pelembab Viva, lalu saya menggunakan Shooting Aloe Gel saja sebagai base makeup, boleh atau tidak? Nah, Shooting Aloe Gel ini bisa digunakan sebagai base makeup. Tetapi ada baiknya kalau viewers tetap menggunakan pelembab. Jadi walaupun Shooting Aloe Vera Gel ini sudah cukup melembabkan, tapi alangkah baiknya lagi kalau viewers menggunakan pelembab sebelum kita bermakeup untuk tetap menutrisi dan melindungi kulit. Lalu pertanyaan berikutnya tetap dari Desita Budiarti, ini sebenarnya water drop sleeping mask itu dipakai paling akhir atau setelah serum ya. Jadi water drop sleeping mask ini dipakainya setelah serum ya. Jadi serum dulu baru water drop sleeping mask, baru penggunaan krim malam lainnya. Jadi bukan yang paling akhir tetapi setelah serum
sleeping mask dulu, baru krim malam yang lainnya. Nah, krim malam yang lainnya ini bisa sesuai dengan kebutuhan Vivers ya, bisa menggunakan aloe vera gel, bisa menggunakan kolagen, ataupun bisa menggunakan skin food. Lalu pertanyaan berikutnya dari Mbak Desita, body butter bisa nggak digunakan untuk ibu hamil di area perut untuk mengurangi stretch mark? Nah, body butter ini sangat baik ya digunakan untuk ibu hamil, terutama digunakan di area perut karena bisa melembabkan kulit sehingga kulit tidak menjadi kering, sehingga pada saat kehamilan ini kan kulit akan melebar seiring dengan usia kehamilan. Dengan kulit yang ternutrisi, maka proses timbulnya stretch mark bisa dicegah. Nah, jadi body butter ini bisa sekali digunakan. Lalu ada pertanyaan dari Yesi Comfy. Apakah setelah menggunakan aloe gel sebagai masker wajah juga harus dibilas? Nah, aloe gel sendiri ini digunakan sebagai penenang dan melembabkan kulit. Jadi kalau misalnya sudah digunakan sebagai masker, tidak dibilas juga tidak apa-apa. Jadi bisa langsung dilanjutkan dengan menggunakan kosmetik yang lainnya. Jadi aloe vera gel ini akan meresap sempurna di dalam kulit. Lalu dari Mbak Ivafus Sadia. Hai Mbak Ivafus, Bu, aloe vera gel bisakah dipakai buat sleeping mask? Tidak. Jadi aloe vera gel ini bisa digunakan di malam hari ya. Jadi bisa digunakan juga selama Anda tidur. Tetapi akan lebih baik jika Anda menggunakan kombinasi dari water drop sleeping mask dan juga aloe vera gel. Nah, itu akan lebih sangat menutrisi kulit ya Vivers. Lalu ada pertanyaan dari Nailatul Husnia. Selain kulit sensitif, untuk kulit normal kira-kira boleh nggak pakai gentle care? Oh, sangat boleh sekali. Jadi walaupun kita tidak mengalami masalah kulit sensitif ataupun kulit kita tergolong normal, nah ini sangat baik sekali menggunakan Viva White yang gentle care. Mengapa? Karena bahan-bahannya yang lembut dan juga pH-nya yang balance, ini bisa menjaga kulit kita tetap terjaga ya, sehingga tadi yang seperti saya sampaikan, investasi kulit itu sangat penting sampai kita tua. Jadi kita harus mulai dari sekarang untuk investasi kulitnya. Lalu ada pertanyaan dari Sila Ayudia. Reaksi simpang itu apakah Kak? Jadi reaksi simpang itu adalah reaksi yang tidak diharapkan, seperti reaksi yang tidak semestinya atau reaksi yang berlebihan yang diberikan oleh kulit. Ketika kita terpapar sesuatu, maka akan timbul seperti reaksi gatal, panas, atau tersengat, atau terbakar. Nah, reaksi-reaksi itu adalah reaksi-reaksi yang tidak diharapkan ketika kita menggunakan sesuatu. Nah, reaksi itu disebut juga dengan reaksi simpang.